Menko Purbaya tegaskan kondisi ekonomi nasional stabil. Presiden target renovasi 300.000 sekolah. Presiden pastikan benahi institusi penegak hukum. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar aktivitas dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Purbaya juga bahkan optimis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2026 mampu mencapai 5,7%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memanfaatkan momentum Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang diklaim tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Purbaya menegaskan hingga saat ini tidak ada indikator yang menunjukkan Indonesia menuju jurang resesi, alias penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Purbaya mengaku heran dengan klaim-klaim negatif yang beredar, sementara data objektif menunjukkan hasil sebaliknya. Kendati kondisi global penuh dengan ketidakpastian, namun permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Pemerintah sejauh ini sudah berhasil melakukan langkah mitigasi, sehingga dampak gejolak eksternal belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri. Purbaya juga optimis pertumbuhan ekonomi dalam kuartal 1 2026 mampu mencapai 5,7%. Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 kalau perkiraan kasar ya. Itu udah lumayan bagus lah. Di tengah gejolak global seperti sekarang. Yang jelas kan dampak global ke sini masih belum terasa karena diabsorb oleh pemerintah pada dasarnya. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dalam keadaan seperti sekarang. Semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu. Pak, setelah Lebaran ini apa sih yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Pak? Sentimen apa yang akan mendongkrak setelah bulan Ramadan? Let's say misalnya globalnya global masih walaupun itu masih demandnya masih kenceng kan, mungkin akan melambat tuh naik terus. Cuman kan saya akan jaga domestic demand ya. Apa itu private sector, daya beli masyarakat. Kalau dari mengisolasi dari harga minyak dunia, saya akan jaga terus tuh harga BBM pada level yang sekarang yang subsidi ya. Terus kita akan pastikan belanja pemerintah yang emang harus dibelanjakan tepat waktu, bukan yang dipotong. Jadi kita pada dasarnya kita akan memotong anggaran sih. Saya akan batasin anggaran yang baru jangan diajukan lagi gitu kira-kira. Menteri itu ngajuin terus hampir berapa puluh triliun. Itu kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi nggak akan sampai mengganggu ekonomi. Terus kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya monitor mungkin harian itu. Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor swasta. Salah satu instrumennya adalah pengendalian harga energi. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah tak akan menaikkan defisit APBN. Pemerintah fokus untuk efisiensi belanja dan juga optimalkan pendapatan negara, termasuk dari batubara. Pemerintah menegaskan tidak akan mengubah batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, meski harga minyak global meningkat akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan fokus pemerintah adalah menjaga defisit tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto melalui efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan negara. Untuk efisiensi, pemerintah akan meninjau belanja operasional kementerian dan lembaga, serta mempertimbangkan kebijakan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara maupun pekerja swasta, termasuk opsi bekerja dari rumah 1 hari dalam 5 hari kerja. Upaya ini diharapkan menekan pengeluaran tanpa mengganggu kinerja pemerintah. Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar
defisit tetap di bawah 3%. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Kemudian juga berikut untuk terkait dengan adanya tambahan daripada harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor. Sehingga nanti batu bara bisa besarnya nanti dikaji oleh tim, di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit, bahwa Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Tadi Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut. Dari sisi penerimaan, pemerintah mengoptimalkan pendapatan dari komoditas batu bara, memanfaatkan kenaikan harga akibat gangguan distribusi minyak dan gas. Selain itu, rapat juga membahas percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi konsumsi BBM sejalan dengan arahan Presiden RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kritik belanja daerah yang dinilai tak produktif. Kepala negara menyinggung pembelian mobil dinas kepala daerah senilai 8 miliar rupiah. Anda lihat sendiri, kita buka-bukanya. Ada kabupaten, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Penggunaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto karena dinilai belum maksimal untuk kepentingan rakyat. Kepala negara menyinggung belanja daerah yang kurang produktif, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai 8 miliar rupiah. Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Maret, Presiden Prabowo menilai banyak pengeluaran pejabat daerah tidak efisien dan menekan perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran. Ia mencontohkan penggunaan kendaraan dinas Presiden yang lebih hemat sebagai upaya efisiensi anggaran publik. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi, jembatan desa, rakyat harus teriak, Presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di Bupati? Kemana Gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukanya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya Presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi habis itu. Presiden menegaskan kepala negara harus bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya bupati dan gubernur seharusnya fokus melayani masyarakat, bukan sekedar menghabiskan anggaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace dijelaskan Presiden Prabowo Subianto beserta dengan kronologi dan alasannya. Langkah ini diambil bersama negara mayoritas Muslim untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace setelah melalui pertimbangan matang dengan tujuan utama mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis di Bogor, Jawa Barat, Kamis 19 Maret 2026. Presiden Prabowo menjelaskan, langkah tersebut berawal dari pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara. Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara mayoritas Muslim diundang Presiden Donald Trump untuk membahas rencana perdamaian Gaza, termasuk proposal 21 poin yang dinilai membuka peluang bagi kemerdekaan Palestina. Menurut Prabowo, keputusan bergabung dengan BOP diambil bersama negara-negara tersebut karena dinilai memberi ruang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada Palestina.
Meski begitu, Indonesia menegaskan siap keluar dari forum tersebut jika dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan rakyat Palestina. Tadi kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya dalam lobby-lobby sebelum ini kita bilang, kita dukung ini. We like your plan, but the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, Pasti nggak bisa. we cannot do. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk. Selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu, kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang 1 miliar US dollar untuk Board of Peace dan juga digagas oleh Amerika Serikat. Partisipasi Indonesia hanya akan melalui pasukan perdamaian, bukan kontribusi dana. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, Baru bisa. dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ, nggak ada komitmen sama sekali. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah berjanji menyumbang 1 miliar US dollar kepada Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian, bukan dana. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada komitmen keuangan yang pernah dijanjikan, terlihat dari ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan Founding Donors pada 19 Februari lalu. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang bersikap hati-hati dan rasional dalam hal kontribusi finansial. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Nggak ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya, saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, Baru bisa. dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Nggak ada komitmen sama sekali. Meski begitu, Indonesia tetap memantau perkembangan dan siap mempertimbangkan kontribusi jika pembangunan kembali Gaza dimulai. Sebelumnya Indonesia telah memberikan bantuan melalui Basnas, pembangunan rumah sakit dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menekankan tarif resiprokal tidak bisa mengorbankan kepentingan Indonesia. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan terkait Agreement on Reciprocal Trade, di mana tarif impor diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah melalui pertimbangan matang pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk negosiasi jika perjanjian dianggap merugikan berkat klausul penyesuaian yang khusus dimiliki Indonesia. Kepala negara menyebut perlakuan khusus ini tidak dimiliki negara lain
termasuk dukungan langsung dari Presiden AS Donald Trump, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1.819 komunitas kita yang nol. Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan keuntungan dari perjanjian ini juga nyata dengan 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit mendapatkan tarif 0%. Menanggapi langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa, Presiden menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan kerjasama tarif dengan Amerika Serikat tidak mengubah arah kebijakan nasional. Hilirisasi tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main? Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama investasi dengan Amerika Serikat tetap mengutamakan kepentingan nasional. Meski ada pembahasan perjanjian tarif, seluruh investasi wajib mengikuti aturan Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kepala negara menekankan pengelolaan mineral kritis harus mengacu pada harga pasar internasional dan terbuka bagi pihak asing yang patuh regulasi. Menurutnya, keterlibatan investor luar negeri bukan hal baru, seperti yang telah berlangsung lama, melalui Freeport Indonesia yang memberi kontribusi besar bagi negara. Namun Presiden memastikan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah dipastikan tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri, sehingga investasi yang masuk harus mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Bahan mentah kita minta diprocessing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Yang penting kita kasih akses. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden larang tanah BUMN dijual. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ketua Satgas Hasyim Joyo Hadikusumo menyampaikan pesan Prabowo Subianto bahwa tanah BUMN adalah milik rakyat dan tidak boleh dijual. Lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, terutama program perubahan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik BUMN. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah. Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa lahan BUMN merupakan aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam acara pencanangan program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, ia menyampaikan arahan Presiden agar tanah negara tidak dijual mengikuti harga pasar, karena dapat menghambat penyediaan rumah murah. Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar.
tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan. Dengan program perumahan, kita bisa mendorong dan bisa mencapai 8%, bahkan saya yakin bisa lebih dari 8%. Ini anak-anak S1 sudah tahu makroekonomi. Ya, dengan ini dan seperti nanti kita saksikan, begitu banyak pasukan-pasukan dari semen, dari mebel, dari kabel listrik, dari besi, dari kayu, ini semuanya ada kaitan dan Menurut Hashim, program perumahan tidak hanya bertujuan menghadirkan keadilan sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda di berbagai sektor industri. Namun ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, melainkan juga harus memastikan kualitas hunian tetap terjaga agar masyarakat tidak dirugikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur EBG disuspend sementara karena tidak memenuhi standar layanan. Pemerintah kini perketat sertifikasi kebersihan, keamanan pangan, dan juga proses pengolahan setiap dapur. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur dalam program makan bergizi gratis disuspend sementara karena tidak memenuhi standar layanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi tanya-jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Maret 2026. Presiden Prabowo menegaskan penghentian sementara bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh. Setiap dapur MBG kini diwajibkan melalui sertifikasi ketat, termasuk pemeriksaan kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, dan proses pengolahan. Dapur yang gagal memenuhi persyaratan akan ditutup hingga diperbaiki. Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. Yang sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup. Siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus realitas lah. Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik agar masyarakat, sekolah, dan orang tua dapat melaporkan pelaksanaan MBG di lapangan. Kepala negara menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik, sekaligus membangun budaya tata kelola yang jujur agar program benar-benar memberikan manfaat bagi kualitas gizi anak-anak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pastikan program makan bergizi gratis tetap prioritas untuk anak-anak dan kelompok rentan. Program ini juga ciptakan jutaan lapangan kerja dan dorong ekonomi rakyat. Program makan bergizi gratis kembali menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Presiden Prabowo menegaskan program ini tidak hanya mengatasi stunting, tetapi juga mendorong pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Selain dampak sosial, MBG diproyeksikan menciptakan lapangan kerja besar-besaran melalui 31.000 dapur yang memperkerjakan ratusan ribu orang, termasuk petani dan pemasok bahan pangan. Kepala negara menjelaskan program ini memberi manfaat ekonomi nyata sambil memastikan efisiensi dan meminimalkan kebocoran anggaran negara. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik
rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya, jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Ada 1.000, lebih 1.000 yang sudah kita tutup. Uang kita ada, tinggal diorganisir. Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Meskipun ada kritik dan temuan di lapangan, pemerintah telah menutup dapur yang tidak sesuai standar dan menegaskan pembiayaan MBG tidak berasal dari utang baru. Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat program dirasakan luas oleh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah gencar melakukan reformasi pendidikan dengan renovasi masif sekolah dan juga percepatan digitalisasi. Ditargetkan 300.000 sekolah direnovasi dan juga sistem pembelajaran digital menyentuh seluruh Nusantara. Reformasi pendidikan besar-besaran tengah digencarkan di Indonesia, mulai dari perbaikan fisik sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sekolah dan kompetensi generasi muda. Pemerintah menargetkan renovasi 300.000 sekolah dalam 5 tahun ke depan, naik signifikan dari 70.000 sekolah yang diperbaiki tahun ini. Selain perbaikan fisik, pemerintah mendorong transformasi digital di sekolah dengan mendistribusikan lebih dari 288.000 papan pintar interaktif ke seluruh daerah 3T. Perangkat ini dilengkapi materi pembelajaran interaktif yang memudahkan siswa memahami pelajaran dan memungkinkan guru mengulang materi sesuai kebutuhan. Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi, saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi, habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti, setelah kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar. Di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya, dia dapat pelajaran. Hybrid. Dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Reformasi pendidikan juga mencakup sistem pengajaran terpusat untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah ini bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia Indonesia yang menjadi kunci peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan perkembangan revitalisasi sekolah dan juga progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2. Pembangunan sekolah rakyat tahap 2 akan rampung pada Juni mendatang sebelum ajaran baru sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua pada bulan Juni 2026 mendatang.
Nantinya sekolah rakyat tahap 2 ini mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan saat menghadiri konferensi pers terkait update PHTC, revitalisasi sekolah, dan pembangunan sekolah rakyat, serta perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kodari menyampaikan program pembangunan sekolah rakyat tahap 2 memiliki sisa waktu pelaksanaan sekitar 90 hari kalender. Dirinya menilai langkah pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dilakukan guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Jadi 10% dan 20% terbawah. Sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Pelaksanaan SR dimulai dari tahap rintisan yang akan dilanjutkan dengan sekolah rakyat permanen tahap 1 dan saat ini sudah masuk ke tahap 2. Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Setiap SR permanen dirancang berkapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029 yang akan datang, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya. Program pembangunan sekolah rakyat tahap 2 mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini sekolah permanen ya Bapak Ibu sekalian. Pembangunan SR tahap 2 di wilayah Jawa sebanyak 40 lokasi, di Pulau Sumatera 26 lokasi, Pulau Kalimantan 12 lokasi, Pulau Sulawesi 16 lokasi. Sementara itu wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencakup 3 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal. Hal ini berdasarkan data kantor Staf Kepresidenan yang menunjukkan setiap satu proyek perbaikan sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Program Revit dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan. Artinya program ini tidak hanya membangun fisik tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Program revitalisasi satuan pendidikan bukan hanya memperbaiki sekolah saja, melainkan juga telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal. Berdasarkan data melalui kantor staf kepresidenan, menunjukkan bahwa setiap satu proyek perbaikan sekolah, rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Pelaksanaan renovasi fisik akan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama orang tua murid. Penerapan sistem swakelola pada tingkat satuan pendidikan ini juga membuka peluang kerja bagi tenaga bangunan, mandor, hingga penyedia jasa logistik. Selain penyerapan tenaga kerja konstruksi, program tersebut turut menggerakkan 58.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar sekolah. Program Revit dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan. Jadi tidak lagi melalui Pemda, Pak. Jadi yang memperbaiki, yang mengelola itu langsung dari sekolah. Kepala sekolah bersama orang tua, murid, dan yang lain-lain. Dengan melibatkan masyarakat sekitar, pelaksanaan ini membuka peluang kerja, mulai dari tenaga bangunan, mandor, pengawas proyek, penyedia jasa logistik, sehingga UMKM di sekitarnya. Program Revit sekolah bukan hanya program pendidikan, tapi dapat juga menggerakkan ekonomi rakyat. Data yang diterima oleh KSP dari Dinas menunjukkan bahwa setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat, Pak Tito. Ya, jadi ada 16.000 titik itu yang bergerak itu dengan sekian jumlah pekerja. Secara keseluruhan tercatat 238.131 pekerja yang terlibat dalam program ini, ya, sebagai pekerja bangunan, mulai dari insinyurnya, pengawas proyek, dan tenaga pendukung lainnya. Artinya program ini tidak hanya membangun fisik, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah juga berencana akan menambah target revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah pada tahun 2026 mencapai sebanyak 60.000 sekolah. Revitalisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun. Pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah sebanyak 16.000 sekolah. Kodari mengatakan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah mencapai 60.000 sekolah. Penambahan target revitalisasi ini sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan. Selain itu, revitalisasi sekolah juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, serta berkualitas. Sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan dan masih terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun dengan target sasaran 11.744 satuan pendidikan atau sekolah. Selain anggaran yang telah dialokasikan dan total sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026, pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden pastikan benahi institusi penegak hukum. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet dan juga kita akan lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pembenahan Polri dan TNI untuk memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik. Presiden menyampaikan tidak ada aparat yang kebal, terbukti sejumlah jenderal telah diserahkan ke kejaksaan. Reformasi aparat penegak hukum menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembenahan tidak hanya berlaku di satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang terlibat dalam penegakan hukum. Presiden Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan aparat negara, dan mengingatkan bahwa tindakan oknum bisa merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Kepala negara menegaskan lembaga harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Namun pemerintah akan mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan. Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Dalam praktiknya, pengawasan di lapangan menjadi kunci termasuk mencegah praktik ilegal seperti tambang tanpa izin. Presiden Prabowo menegaskan langkah penindakan nyata dengan menyebut sejumlah jenderal Polri dan TNI yang telah diproses dan diserahkan ke kejaksaan sebagai bentuk penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menilai penyiraman air keras terhadap aktivis sebagai terorisme. Presiden menekankan kasus ini harus diusut sampai ke dalam di balik peristiwa.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus mengejutkan publik dan menuai kecaman luas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tindakan itu tergolong terorisme dan harus diusut sampai ke dalangnya. Ia menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Presiden Prabowo menegaskan negara tidak mentolerir kekerasan terhadap warga, termasuk aktivis yang mengkritik pemerintah, dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu jika aparat terlibat. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada, saya minta diusut benar, sampai aktornya. Diketahui beberapa hari pasca kejadian, Polri bersama Puspom TNI menangkap 4 oknum prajurit TNI terlibat penyiraman air keras. Dan Denpom TNI Majen Yusri Nuryanto menyampaikan, 3 perwira dan 1 bintara kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengikuti rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Kamis 12 Maret 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang. Dalam pertemuan ini membahas terkait dengan struktur organisasi dan juga tata kerja, SDM aparatur serta aset haji. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyampaikan terkait penguatan kelembagaan dan SDM aparatur pada Kementerian Haji dan Umroh. Seluruh proses penataan diarahkan untuk menghadirkan tata kelola yang lebih baik dan pelayanan yang semakin berkualitas bagi jamaah. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR, Menpan RB menjelaskan penataan kementerian dan lembaga harus selaras atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dirinya menyebut terdapat 4 aspek dalam melakukan penataan struktur kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah mandat dari undang-undang yang berlaku untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang akan ditetapkan. Berdasarkan mandat tersebut tentunya penataan organisasi Kementerian Haji itu disusun dengan 4 prinsip utama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan ini adalah bagaimana dasar hukum yang atau kerangka regulasi yang digunakan baik tingkat undang-undang maupun peraturan presiden maupun ke tingkat menteri. Kerangka ini tentunya menjadi dasar di dalam penyusunan organisasi untuk membagi fungsi dan mengelola sumber daya. Dan setelah tadi melalui serangkaian proses penataan kelembagaan haji, maka telah ditetapkan Perpres nomor 92 tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, yang di dalamnya tentunya telah tercantum bahwa Kementerian Haji itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang haji dan umroh. Dan pelompokan ini saat ini sudah secara operasional sudah dibangun, pengelompokan tugas-tugas inti yang memang sudah kita terjemahkan dari RPJPN, RPJMN, dan tentunya Perpres dari 92, maka ada 4 Direktorat Jenderal sebagaimana tadi yang sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri Haji dan Umroh, yaitu yaitu Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang akan menangani pembinaan dan perizinan, kemudian juga Direktorat Jenderal Pelayanan Haji yang akan menangani pelayanan haji di dalam dan luar negeri. Yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh yang akan menangani pengembangan ekosistem dan biaya operasional haji. Dan yang keempat adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang akan menangani fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta penindakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memaparkan rencana restrukturasi organisasi di lingkungan Kementerian Agama setelah sebagian fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 12 Maret 2026 yang membahas perubahan struktur organisasi pengelolaan sumber daya manusia hingga pengelolaan aset terkait layanan haji. Dirinya menjelaskan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna memperkuat pengelolaan dan juga pembinaan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya selama ini urusan pesantren berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang lebih fokus pada fungsi pendidikan. Struktur organisasi dan tata kelola sumber daya manusia, aset haji, serta isu-isu aktual lainnya. Struktur organisasi dan tata kelola. Setelah berdiri Kementerian Haji dan Umrah, maka saat ini sedang dilakukan perubahan struktur organisasi Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama tidak ada lagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sehubungan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah Direktorat Jenderal Pesantren. Selama ini, urusan pesantren di Kementerian Agama dilayani oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hanya mengurusi fungsi pendidikan. Lebih luas, usulan struktur Ditjen Pesantren akan terdiri dari 6 unit eselon 2, yaitu 1 sekretariat Direktorat Jenderal dan juga 5 direktoriat teknis. Langkah ini mempertimbangkan besarnya ekosistem pesantren di Indonesia yang mencapai ratusan ribu lembaga. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi usulan Kemenak terkait dengan Dirjen Pesantren dalam mengakomodir keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pengelolaan dan pembinaan ekosistem pesantren. Meski demikian, dirinya juga mempertanyakan perihal Dirjen tersebut yang sampai saat ini belum terbentuk. Tadi yang disampaikan, dan ini terkait juga dengan apa yang rekan-rekan juga sudah sampaikan, yaitu tentang program pembentukan Direktorat Jenderal Kepesantren atau tentang Pondok Pesantren. Sudah dideklar secara terbuka oleh Presiden dan sudah juga ada SK-nya begitu ya. Dan oleh Kementerian Panerbes sudah juga disebutkan bahwa kementerian itu akan bisa dibentuk berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden. Dan bila demikian maka sudah jelas bahwa visi misi Presiden adalah memang adanya Kementerian Dirjen tentang pesantren. Tapi sampai hari ini kok belum segera bisa terwujud. Ini permasalahannya di mana? Ada yang mengatakan ini ada kaitannya dengan pembentukan struktur kedirjenan yang terhubung dengan Menpan RB. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian dan tentu di sini akan berlaku kaidah ikan sepat ikan gabus. Jangan ikan lele apalagi ikan piranha. Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele apalagi berlama-lama. Karena memang sudah amat sangat ditunggu. Tadi disampaikan oleh Ajengan Maman, itu sangat penting untuk kita untuk dicermati. Jadi bahkan saya mendengar data terakhir Ajengan, bukan hanya 44 ribu jumlah pesantren itu. Iya, bukan hanya 44. Oh, 44. Nah, sudah naik lagi. Nah, mudah-mudahan naiknya yang benar gitu ya. Ya, tapi itu artinya adalah semakin memerlukan adanya fokus pengelolaan terkait dengan pesantren kita ini yang jumlahnya semakin banyak, potensi semakin banyak, tapi juga masalah-masalahnya memang layak juga untuk segera untuk diatasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya dasar hukum keberadaan pesantren sudah kuat sehingga langkah berikutnya adalah memastikan struktur kelembagaan yang lebih fokus dalam pengelolaannya. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan juga pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang dalam rapat kerja bersama Menteri Agama dan Menteri PAN-RB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 12 Maret 2026. Komisi 8 DPR meminta kepastian terkait dengan penerbitan peraturan presiden yang akan menjadi dasar pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Menurutnya regulasi mengenai pesantren sudah cukup kuat sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan adanya struktur kelembagaan secara khusus menangani pengelolaan pesantren di Indonesia. Kementerian Agama diminta untuk mulai menyiapkan struktur organisasi termasuk kebutuhan sumber daya manusia. Dengan persiapan tersebut, Ditjen Pesantren diharapkan dapat langsung beroperasi begitu regulasi resmi diterbitkan. Di Menteri Agama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, kami menunggu kepastian terbitnya Perpres tentang Dirjen Pondok Pesantren. Karena belum terbit Perpres, ya seolah-olah ini disetujui atau tidak. Undang-undangnya sudah ada seperti itu. Maka kami berharap memohon Ibu Menteri mendukung caranya bagaimana supaya terbit segera Perpres. Dan Menteri Agama kami berharap juga sambil menunggu kita persiapkan kira struktur Dirjen Pondok Pesantren ini seperti apa. SDM yang kita butuhkan itu apa saja. Sehingga Bu Rini sebagai menteri terbantu, tiba-tiba ada sudah selesai. Nggak mencari-cari lagi sebetulnya strukturnya sampai di mana. Selain soal kelembagaan, Komisi 8 DPR RI juga menyoroti nasib para guru pesantren. DPR pada prinsipnya telah menyetujui usulan penerimaan sekitar 630.000 guru pesantren menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para guru yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Meski demikian, realisasi kebijakan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama terkait kesiapan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengambil tindakan tegas terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang terbukti indisipliner. Selain itu, Mensos secara resmi memberhentikan 1 orang PNS dan juga 3 pendamping PKH berstatus P3K karena pelanggaran berat. Menindaklanjuti temuan ribuan pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama kerja, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumpulkan para pegawai tersebut dalam apel pembinaan di kantor Kemensos Jakarta. Agar tak mengulangi kesalahannya, para pegawai tersebut juga diminta untuk berjanji di hadapan rohaniwan, serta membubuhkan tanda tangan di papan bertuliskan siap salah, janji tidak mengulangi lagi, mohon maaf. Mensos menegaskan tidak akan toleransi terhadap pegawai yang mangkir dari tugas. Sebagai bentuk shock terapi, Mensos juga menandatangani surat pemberhentian 1 orang PNS yang diketahui tidak pernah masuk kerja selama beberapa tahun terakhir. Tak hanya PNS, tindakan tegas juga menyasar pendamping PKH berstatus P3K, di mana sepanjang tahun 2026 ini sudah ada 3 pendamping yang diberhentikan karena melanggar disiplin hingga menyalahgunakan wewenang. Yang kita anggap indisiplin dan tentu kita berikan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada. Tapi lebih dari itu sebenarnya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Banyak di antara ASN Kementerian Sosial yang masih abai, masih lalai, dan bahkan ada yang bisa dikatakan mangkir, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk itu kita akan berikan sanksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. Bagi yang minta maaf dan kemudian ingin memperbaiki, kita terima, kita apresiasi, dan kita akan terus awasi. Tapi bagi yang pelanggarannya berat, ada beberapa di antaranya ya yang akan kita proses dan 1 di antaranya kita berhentikan per hari ini. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Dan khusus sudah teman-teman pendamping ya, khususnya yang sudah P3K, sekali lagi saya ingin mengajak untuk benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang kabinet kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.